Shalom, perkenalkan nama saya Wismal Bonarlimbong. Saya akan menjelaskan secara singkat tentang peralihan hak atas tanah bersifat sementara dengan pemberian hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak milik perorangan. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang pemberian hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai mengatur pemberian hak guna bangunan di atas tanah milik pada pasal 24 dan pasal 29. Pasal 24 menyatakan bahwa hak guna bangunan atas tanah milik terjadi dengan pemberian oleh pemegang hak milik dengan akta tanah yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah. B. Pemberian hak guna bangunan atas tanah hak milik sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib didaftarkan pada kantor pertanahan. C. Hak guna bangunan atas tanah hak milik mengikut pihak ketiga sejak didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2. D. Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan pendaftaran hak guna bangunan atas tanah hak milik diatur lebih lanjut dengan keputusan Presiden. Dari ketentuan di atas dapat diartikan bahwa pemberian hak guna bangunan di atas hak milik sebagai berikut. Yang pertama terjadi pada saat dibuat akta pemberian hak guna bangunan di atas tanah hak milik oleh PPAT. Yang kedua, pendaftaran yang dilakukan di kantor pertanahan setempat adalah hanya untuk mengikat pihak ketiga dan menjadi sahnya pemberian tersebut. Yang ketiga, jangka waktu yang diberikan untuk pemberian hak guna bangunan di atas tanah hak milik sama seperti pemberian hak guna bangunan biasa, yaitu 30 tahun, seperti yang diatur dalam pasal 29. Berikut hak guna bangunan atas tanah hak milik diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 tahun atas kesepakatan antara pemegang hak guna bangunan dengan pemegang hak milik, dapat diperbarui dengan pemberian hak guna bangunan baru dengan akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah dan hak tersebut wajib didaftarkan. Peraturan perundang-undangan ini sebenarnya mengamanatkan bahwa untuk tata cara pemberian dan pendaftaran pemberian hak guna bangunan di atas tanah milik akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Presiden. Namun sampai saat aturan tersebut belum juga ada, sehingga dalam pelaksanaannya kita sering menemui permasalahan mengenai hapusnya hak guna bangunan di atas tanah milik tercantum dalam pasal 35 ayat 1 dan pasal 36 ayat 3. Pasal 35 ayat 1 menyatakan, yang pertama, berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian atau perpanjangan atau dalam perjanjian pemberiannya. Yang kedua, dibatalkan oleh pejabat yang berwenang, pemegang hak pengelolaan, atau pemegang hak milik sebelum jangka waktunya berakhir. Karena A. Tidak terpenuhi kewajiban-kewajiban pemegang hak dan atau dilanggarnya ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30, pasal 31, pasal 32, atau B. Tidak dipenuhi syarat-syarat dan kewajiban-kewajiban yang tertuang dalam perjanjian pemberian hak guna bangunan antara pemegang hak guna bangunan dan pemegang hak milik atau perjanjian penggunaan tanah hak pengelolaan, atau C. Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. 3. Dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka waktu berakhir. 4. Dicabutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961. Yang kelima, ditelantarkan. Yang keenam, tanahnya musnah. Yang ketujuh, ketentuan pasal 20 ayat 2. Sedangkan pasal 36 ayat 3 menyatakan bahwa jika hak guna bangunan di atas tanah hak milik hapus sebagaimana dimaksud dalam pasal 35, tanah yang diberi hak guna bangunan tersebut menjadi kembali ke dalam penguasaan pemegang hak milik, yaitu hak primer. Pasal 38 menambahkan bahwa apabila telah dihapus seperti yang dicantumkan pada pasal 35, maka bekas pemegang hak guna bangunan wajib menyerahkan tanahnya kepada pemegang hak milik dan memenuhi ketentuan yang sudah disepakati dalam perjanjian pemberian hak guna bangunan atas tanah hak milik. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Pemberian hak guna bangunan di atas tanah hak milik dapat dalam peraturan perundang-undangan ini diatur ada dalam pasal 44 ayat 1. Pada pasal 44 ayat 1 menyatakan bahwa pembebanan hak tanggungan pada hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun, pembebanan hak guna bangunan, hak pakai, dan hak sewa untuk bangunan atas hak milik, dan pembebanan lain pada hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang ditentukan dengan peraturan perundang-undangan dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal tersebut sudah cukup jelas menyatakan bahwa pemberian hak guna bangunan di atas tanah milik dapat dilaksanakan jika sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dapat didaftarkan asalkan disertai bukti akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang. Peraturan Menteri Agraria
atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Pasal yang mengatur mengenai pemberian hak guna bangunan di atas tanah hak milik adalah pasal 120 ayat 1, ayat 2, ayat 3. Pasal 120 menyatakan A. Pembebanan hak guna bangunan atau hak pakai atas hak milik harus didaftarkan ke kantor pertanahan setempat oleh pemegang hak milik atau penerima hak guna bangunan atau hak pakai dengan melampirkan yang pertama surat permohonan pendaftaran hak guna bangunan atau hak pakai atas hak milik. Yang kedua, sertifikat hak milik yang dibebani dengan hak guna bangunan atau hak pakai. Yang ketiga, akta PPAT yang bersangkutan. Yang keempat, identitas penerima hak guna bangunan atau hak pakai. Yang kelima, surat kuasa tertulis dari pemohon apabila permohonan tersebut diajukan oleh orang lain. Yang keenam, bukti pelunasan pembayaran biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 dalam biaya tersebut terutang. Yang ketujuh, bukti pelunasan pembayaran PPh sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1996 dalam hal pajak tersebut terutang. B. Pendaftaran pembebanan hak dimaksud dicatat dalam buku tanah hak atas tanah pada kolom yang telah disediakan dengan kalimat sebagai yang berikut. Hak atas tanah ini dibebani dengan hak guna bangunan pakai berdasarkan akta pemberian hak guna bangunan atau hak pakai nomor, tanggal, atas nama yang dibuat oleh PPAT dan didaftarkan sebagai hak guna bangunan atau hak pakai nomor yang dibubuhi tanda tangan pejabat yang berwenang menandatangani buku tanah pada waktu pencatatan dan cap dinas kantor pertanahan yang bersangkutan. C. Hak guna bangunan atau hak pakai yang dimaksud pada ayat 2 dibuatkan buku tanah, surat ukur tersendiri dan ditertibkan sertifikatnya atas nama pemegang haknya. Pada peraturan ini lebih cenderung mengatur mengenai syarat-syarat yang harus dilampirkan pada saat permohonan pemberian hak guna bangunan di atas tanah pemilik dimohonkan pada kantor pertanahan yang berwenang, bahkan juga diatur bagaimana suatu permohonan harus dicatat pada kolom sertifikat yang telah disediakan. Dasar dimohonkannya hak guna bangunan di atas hak milik. Yang pertama, akta sewa menyewa. Akta ini memuat pasal yang pada intinya menjelaskan bahwa penyewa boleh memohonkan hak guna bangunan seluasnya yang disewakan dan dengan masa yang tidak melebihi batas habis sewa menyewanya. Konsekuensi dari pasal tersebut adalah pemegang hak milik bersedia meminjamkan sertifikat asli dari tanah yang disewakan tersebut untuk permohonan hak guna bangunan di atas hak milik. Yang kedua, akta kuasa. Dalam akta sewa menyewa ini ada klausul pasal yang menjelaskan kuasa dari pemegang tanah untuk dimohonkan sertifikat hak miliknya di proses guna pemberian hak guna bangunan di atas hak miliknya tersebut. Yang ketiga, akta pemberian hak guna bangunan di atas hak tanah hak milik. Akta ini dibuat sebagai landasan pokok pemberian hak guna bangunan di atas tanah hak milik yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah PPAT yang berwenang. Yang keempat, perjanjian sewa menyewa diatur dalam pasal 1548 sampai dengan pasal 1600 KUH Perdata. Sewa menyewa adalah suatu persetujuan dengan nama pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak lain selama waktu tertentu dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak yang terakhir itu, yaitu pasal 1548 KUH Perdata. Perjanjian tersebut didasarkan pada adanya waktu tertentu. Dalam sewa menyewa dikenal asas jual beli. Tidak memutuskan sewa menyewa, hal ini dapat diartikan apabila yang disewa dipindah tangankan, maka sewa menyewanya tidak akan berakhir. Begitu pula dengan meninggal orang yang menyewakan atau penyewa, maka sewa menyewa tersebut akan tetap berlangsung. D. Proses permohonan pemberian hak guna bangunan di atas hak milik adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembuatan akta sewa menyewa dari pemegang dengan penyewa. Yang kedua, pembuatan kuasa untuk memohonkan hak guna bangunan di atas hak milik. Yang ketiga, pembayaran pajak-pajak yang timbul untuk sewa menyewa sebesar 10% dari total sewa menyewa yang mempunyai kewajiban. Di sini adalah pemegang tanah atau yang menyewakan. Yang keempat, pembayaran pajak penyewa karena memperoleh hak sebesar nilai jual objek pajak atau NJOP dikurangi Rp20 juta, potongan tidak kena pajak untuk daerah kabupaten sebesar 5%. Yang kelima, pengecekan sertifikat apabila sewa menyewa tidak meliputi
total keseluruhan luas hak milik, maka harus dimohonkan pecah terlebih dahulu seluas yang disewa dari tanah sisa. Keenam, pembuatan akta pemberian hak guna bangunan atas hak milik yang dilakukan oleh PPAT yang berwenang. Yang ketujuh, proses pendaftaran permohonan pemberian hak guna bangunan di atas hak milik di kantor Badan Pertanahan Nasional yang berwenang. Pembebanan HGB di atas tanah hak milik. Pasal 24 PP 40 tahun 1996, hak guna bangunan atas tanah hak milik terjadi dengan pemberian oleh pemegang hak milik dengan akta tanah yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah. Pemberian hak guna bangunan atas tanah hak milik sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat 1 wajib didaftarkan pada kantor pertanahan. Hak guna bangunan atas tanah hak milik mengikat pihak ketiga sejak didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2. Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan pendaftaran hak guna bangunan atas tanah hak milik diatur lebih lanjut dengan keputusan Presiden. Pembebanan hak pakai di atas tanah hak milik. Pasal 44 PP 40 tahun 1996, hak pakai atas tanah hak milik terjadi dengan pemberian tanah oleh pemegang hak milik dengan akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah. Pemberian hak pakai atas tanah hak milik sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib didaftarkan dalam buku tanah pada kantor pertanahan. Hak pakai atas tanah hak milik mengikat pihak ketiga sejak saat pendaftarannya sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat 2. Ketentuan lain mengenai tata cara pemberian dan pendaftaran hak pakai atas tanah hak milik diatur lebih lanjut dengan keputusan Presiden. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.